Pernah gak sih lu udah pengen ngerjain sesuatu nih, sampai bikin jadwal atau to-do list tapi malah ketunda, dan akhirnya ya gak ngerjain apa-apa. Hal kayak gini kalau dibiarin ya bikin kita jadi terbiasa. Dampak buruknya ya pasti kita gak akan jadi orang yang berkembang. Nah, sebenarnya Indonesia sendiri tuh emang masuk di kategori negara yang males di dunia. Jadi udah gak bisa dipungkiri kalau kita sendiri pun juga ngerasain hal yang sama. Nah, di video kali ini kita akan bahas gimana caranya sih buat setting otak kita biar rasa males yang ada di diri kita bisa hilang. Cara ini udah gua praktekin sendiri dan buktinya berhasil di gua. Salah satu bukti yang bisa gua kasih adalah tetap bisa ngonten di YouTube ini meskipun ya gua ada kerjaan yang lain gitu. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini kalau dirasa bermanfaat karena kita akan upload jam 7 malam. Sebelum kita ngerti cara buat setting otak kita harus tahu dulu cara kerja otak kita. Kenapa bisa bikin kita jadi males? Kalau dipikir-pikir lagi, sering banget otak kita itu menolak mengerjakan hal-hal yang menurut otak kita sendiri itu berat. Coba deh bandingin kalau kita ngerjain sesuatu yang menurut otak kita itu ringan, bahkan have fun, main game misalnya. Yang terjadi, otak dan diri kita ya akan senang hati buat ngelakuin. Oke, kalau misal dari sini belum paham, coba gua kasih contoh ketika baca buku. Lebih enak mana kalau baca buku sehari 1 halaman atau baca buku sehari harus 1 jam? Nah, secara nggak langsung, otak tuh langsung mikir yang ringan yang mana. Makanya bisa jadi jawaban kita itu sama, yaitu baca buku sehari 1 halaman dibanding harus lama-lama sampai sejam baca buku. Nah, kalau udah kebayang gimana otak kita bekerja dari contoh tadi, waktunya kita bahas gimana caranya kita bisa setting otak kita. Cara gampang buat setting otak kita tuh dengan cara membiasakan semua hal yang pengen kita kerjain biar terlihat ringan. Oke, gua kasih contoh. Misal kita pengen buat membiasakan diri kita olahraga. Nah, kalau di luar sana tuh ngajak push up sehari 30, sehari 50, sehari 100 bahkan, kayaknya lu gak akan pernah ngelakuin deh. Tapi coba kita riset dan setting kembali otak kita agar kedepannya melihat angka besar itu jadi ringan. Gimana caranya? Pertama, bilang ke diri sendiri kalau hari ini lo mau push up sehari 10 kali aja. Menurut otak karena cuma 10 ya let's go, kerjain aja. Karena ringan gitu. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, ketika hal itu udah terbiasa dan terekam oleh otak kita sebagai kegiatan yang mudah dan ringan, biasanya otak kita akan merasa kurang. Ngelihat angka 10 itu kayak kurang gitu. Makanya sedikit demi sedikit otak kita akan minta lebih dan kita bisa pelan-pelan ke angka yang lebih di setiap harinya. Sebenarnya hal ini udah dijelasin sama James Clear di bukunya Atomic Habit yang bilang coba lu ngerjain sesuatu 2 menit dulu. Kenapa 2 menit? Karena otak kita ternyata terbiasa ringan ketika melanjutkan pekerjaan dan terasa berat ketika memulai pekerjaan. Nah, itulah kenapa 2 menit bisa jadi distract untuk memulai pekerjaan. Jadi seterusnya akan ringan gitu karena sifatnya udah melanjutkan. Nah, selain dari hal itu yang kita perlu sadari bahwa kenapa kita suka menunda-nunda, karena otak kita selalu merasa ada waktu luang atau malah kebanyakan waktu luang. Otak kita terlalu berpikiran bahwa kita bisa pakai sistem kebut semalam, yang padahal semua itu cuma kebohongan aja yang ada di otak kita. Nah, salah satu hal yang bisa kita lakukan di sini adalah dengan mencari tantangan. Gambarannya gini, anggap aja hal yang pengen kita kerjain itu main game. Kalau gamenya susah, kita pasti tertantang buat mainnya. Tapi kalau gamenya gampang, ya mana tertarik buat ngelanjutin kan? Sama halnya dengan kegiatan yang lain. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana bang caranya buat bikin kerjaan kita itu terlihat menantang? Ada satu cara yang namanya time boxing. Hampir sama dengan to-do list, tapi bedanya time boxing ini punya waktu buat kapan kita harus berakhir ngerjain sesuatu tersebut. Kita ambil contoh misal anak kos mau nyuci baju tapi males banget, malah nunggu numpuk baru dicuci.
Nah, coba deh, setiap hari kita kasih waktu singkat banget aja buat ngerjain cuci baju tersebut. Misal waktunya kita kasih 30 menit, selesai nggak selesai, harus dijemur gitu. Nah, dengan itu, kita tuh punya dorongan karena merasa tertantang buat ngerjain cuci baju karena ada tantangan waktunya. Nah, itu tadi adalah 2 cara setting otak yang bisa kita lakuin. Mungkin teman-teman di sini kalau ngerasa udah bisa praktekin dan worth it, bisa coba komen di sini. Sekian, aku Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.